Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Deddy Tutor, channel pengusaha youtuber pemula. Baik teman-teman. Nah, buat teman-teman, mungkin kita di YouTube ini ya awal-awal kita tuh berjuang mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yang dimana itu adalah suatu persyaratan ya. Persyaratan yang dimana ketika kita mau menjadi seorang partner YouTube ya, kita harus bisa melengkapi suatu persyaratannya ya, terutama 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya itu ya. Itu cuma persyaratan doang agar kita tuh diterima menjadi seorang partner YouTube dan channel kita itu bisa dimonetisasi ya. Ketika kita udah dimonetisasi ya, mungkin kita tuh fokus di gimana caranya supaya channel kita ini bisa berkembang dan bisa mendapatkan suatu penghasilan gitu ya. Justru teman-teman banyak yang udah mentabar ketika udah dimonetisasi ya, mungkin ketika udah dimonet nggak gaji-gajian, penghasilan cuma nggak sesuai dengan harapan, kebanyakan kabur juga gitu ya, mundur juga. Nah itu teman-teman, yang dimana ketika kita udah monet ya, kita harus melakukan berbagai strategi gitu ya. Strateginya yang gimana bang? Ya mungkin kita akan lebih fokus gimana caranya agar channel-channel kita ini bisa berkembang dan bisa menghasilkan pundi-pundi dolar yang tentunya yang besar lah ya, yang gimana ya, contoh yang bisa menghasilkan iklan-iklan mahal ya, mungkin dari konten-konten yang membahas tentang keuangan, ngevlog ataupun otomotif yang membahas kayak gitu, itu adalah konten-konten yang bisa menghasilkan iklan-iklan yang mahal ya. Saya tertarik dulu sama salah satu youtuber itu tentang ngevlog, bis gitu ya, yang saya suka ya, karena itu saya suka banget dulu sama channel, yaitu channel, sebutin nggak ya, nggak usah ya. Jadi dia ini membahas tentang bis, nge-review tentang bis, tetapi saya di situ mendapatkan suatu pembelajarannya, yaitu dia salah satu youtuber yang pintar juga gitu, pintar dalam artian ya, karena meskipun dia temanya bukan membahas tentang keuangan, meskipun temanya dia tuh tentang ngevlog, tentang melakukan perjalanan bis gitu ya, nge-review bis, mungkin melakukan perjalanan dari Jakarta ke Medan, mungkin terus dari Tangerang ke Jawa, terus pembahasan dia tuh membahas tentang tarif ongkos gitu ya. Misalkan dari perjalanan dari Tangerang ke Jawa Timur, itu ongkosnya kalaupun naik bis yang Rosalia Indah yang double decker yang 2 tingkat itu ya, dia menceritakan di situ secara detail ongkos dari situ, misalkan 550 misalkan ya, itu membahas tentang rupiah itu kan, di situ kan dia membahas tentang keuangan juga gitu ya, meskipun temanya itu bukan membahas tentang di bank, tema dia itu bukan membahas secara keuangan, tetapi di situ narasi-narasi yang dia sampaikan itu, meskipun dia berada di bis, dia benar-benar di narasi-narasinya itu adalah membahas tentang keuangan terus ya. Mungkin dia bisa mereview suatu barang di dalam bis, mereview ongkos-ongkos gitu ya, yang sifatnya narasinya itu tentang keuangan juga gitu ya. Nah di situ saya lihat itu adalah ikan-ikan yang tampilnya juga itu ikan-ikan yang mahal-mahal yang membahas tentang keuangan juga ya. Padahal channel dia tuh ngevlog gitu, tentang perjalanan bis, tetapi di setiap pembahasannya itu selalu membahas uang juga ya. Ya misalkan dia bis itu berhenti di suatu rest area, ya dia makan, dia mereview di situ. Kalaupun makan sama rendang ini harganya misalkan 25.000, kalau makan sama ini ya Pak ayam bakar harganya 30.000, ya itu kan udah membahas tentang rupiah, keuangan juga gitu ya. Jadi iklan yang tampil itu ya, iklan yang tampil itu adalah iklan yang apa yang kita sampaikan narasinya. Mungkin dengan membahas tentang keuangan, membahas tentang ada rupiah di situ, iklan yang tampil pun ya, besar kemungkinan iklan keuangan juga gitu ya. Ya teman-teman, kayak gitulah ya, supaya teman-teman ketika teman-teman ini sudah dimonetisasi ya, teman-teman harus mempunyai strategi gimana caranya teman-teman membuat suatu konten ya. Teman-teman itu bisa dari segi narasinya itu bahaslah tentang
yang kira-kiranya iklan-iklannya ini yang akan muncul ini membahas tentang iklan-iklan yang mahal. Yang enak mah iklan channel-channel ngevlog gitu ya. Misalkan teman-teman nge-review tempat wisata, ya kan teman-teman bisa menceritakan di situ masuknya ke tempat wisata itu berapa, dan di situ ada jajanan apa aja, murah ataupun enggaknya gitu ya. Kalaupun ke WC ya teman-teman bayar atau tidak. Terus di situ kalaupun mau kita naik wahana permainan di situ harus bayar berapa, ya teman-teman bisa menceritakan itu semua gitu secara detailnya gitu kan. Itu sama aja membahas tentang rupiah, membahas tentang keuangan juga gitu ya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan dan bisa teman-teman terapkan di channelnya masing-masing gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan dijadiin pembelajaran dan diterapkan di channel teman-teman gitu ya. Oke, segitu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam sama keluarga.